Bab 286, Masalah Aktor. Saya telah melihat pendapat semua orang. Sungguh angan-angan saya untuk berbicara tentang perjalanan ke barat. Proses tindak lanjut akan diubah. Terima kasih atas pendapat Anda. Jika ada orang, serahkan saja hal-hal spesifik kepada staf Dakian Entertainment. Bagaimanapun, menurut daftar, kecuali Xing Ye dan ZHYN, karakter lain tidak akan berdampak banyak meskipun mereka berubah. Tapi semuanya tampak bergerak sesuai dengan jejak kehidupan sebelumnya. Para aktor lain juga setuju. Awalnya, Chuan Jia setuju dengan Yang Ziqiong dan berencana memberinya peran Bai Jingjing, tetapi Yang Ziqiong menyerah setelah membaca naskahnya. Saya pikir film seperti itu sangat tidak cocok dengan kepribadian dan temperamen saya. Alternatifnya, Yang Ziqiong sebenarnya ingin memerankan Perizixia, karena Yang Ziqiong secara khusus menanyakan apakah aktor Perizixia sudah diperbaiki. Jia Yapeng berkata bahwa ZHYN telah setuju, dan Yang Ziqiong tidak punya apa-apa lagi. Apa yang dia katakan, dia dengan cepat menolak. Ini tidak mengherankan. Status Yang Ziqiong saat ini tidak direndahkan untuk memainkan peran pendukung kecuali itu adalah film favorit atau film terkenal internasional. Semua aktor lainnya setuju. Lagi pula, pada dasarnya tidak ada aktor terkenal kecuali Wu Mengda. Lainnya, seperti Karen Mok dan Lan Jieying, hanya dua karakter transparan kecil saat ini. Ketika mereka mendengar sebuah film mengundang mereka secara aktif, kecantikannya begitu indah sehingga mereka tidak akan pernah menolak. Terakhir, masalah gaji. Gaji Zhou Xingxing adalah yang pertama, dengan harga 8 juta dolar Hong Kong, diikuti oleh Wu Mengda, yang juga menelan biaya 3 juta dolar Hong Kong. Aktor lain sangat murah, yang paling mahal adalah pahlawan wanita ZHYN, 1 juta dolar Hong Kong, dan yang lainnya pada dasarnya ratusan ribu, puluhan ribu dolar Hong Kong. Tapi itu cukup mahal untuk digabungkan. Pada akhirnya, investasi aktor saja menelan biaya 20 juta dolar Hong Kong. Selanjutnya, kita harus mengatur terlebih dahulu pemandangan dan seterusnya. Berdasarkan perkiraan para profesional yang disewa oleh Dakian Entertainment, total investasi mungkin antara 60 juta hingga 80 juta dolar Hong Kong. Karena saat ini Dakian Entertainment masih merupakan tim akar rumput, dan berbagai profesional berutang, maka tanggal syuting film tentatif akan dimulai pada Agustus 1993. Sebelum ini, Dakian Entertainment bertanggung jawab untuk merekrut berbagai staf dan menyiapkan seluruh perusahaan. Perusahaan hiburan baru harus langsung mengambil alih film dengan investasi lebih dari 60 juta yuan, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat sulit. Untungnya, hubungan antara Direktur Chen dan Presiden Jia saat ini baik. Di bawah pengenalan Direktur Chen, banyak profesional telah bergabung dengan Dakian. Bahkan jika mereka tidak mau bergabung dengan Dakian, mereka telah menjalin hubungan kerjasama dengan Dakian. Selama ada uang, orang-orang ini dapat bergabung dengan kru untuk sementara. Namun, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan Journey to the West, dan karya Ultraman 3 juga menyusul. Padahal, saat Jia Yapeng meninggalkan Fusang, Ultraman 3 sudah memasuki proses persiapan yang intens. Sebelum dia pergi, Chuan Jia secara khusus meninggalkan garis besar naskah untuk Tsuburaya. Meskipun Chuan Jia juga dapat dengan jelas mengingat plot episode ke-52 Ultraman 3, Anda membutuhkan Chuan Jia untuk menulis seluruh naskah. Tuliskan, akan sulit bagi kami, Chuan Jia. Jadi Chuan Jia hanya menulis garis besar naskah, dan editor profesional Tsuburaya bertanggung jawab atas plot seperti apa yang akan diambil setiap episode. Setelah 3 bulan berbagai komunikasi telepon transnasional, naskah diubah 3 kali dan draftnya akhirnya diselesaikan. Kemudian mulailah pekerjaan pengecoran yang penting. Entah itu untuk serial TV atau film, pemilihan peran sangatlah penting. Sekalipun naskah penulis skenarionya mulia, Anda akan baik-baik saja saat bertemu dengan aktor seperti bayi besar. Alasan mengapa Ultraman 3 dapat disiarkan selama lebih dari 20 tahun masih membekas di hati banyak orang, dan tubuh manusia, yaitu para aktor dagu, masih memiliki banyak hubungan besar. Jadi ketika berkomunikasi tentang pemilihan peran, aktor pertama yang ditentukan adalah aktor serial TV,
dan Hiroshi Nagano akan berperan sebagai aktor utama. Saat ini, Hiroshi Nagano hanyalah aktor kecil transparan dari kantor kejadian Fuso. Meski memiliki kombinasi V6 sendiri, popularitasnya di Fuso masih belum tinggi. Jadi ketika dia mendengar bahwa serial Ultraman yang merupakan kenangan masa kecil telah memulai kembali syuting dan mengundangnya untuk menjadi pahlawan serial TV, tubuh manusia Ultraman yang baru, Hiroshi Nagano tidak ragu dia setuju, bahkan jika pihak film dengan jelas menyatakan bahwa dia harus pergi ke Cina untuk syuting bagian dari subdivisi, dia tidak menolak. Dalam pemilihan pahlawan wanita, Chuan Jia menemui banyak masalah. Semula Presiden Jia tidak berencana mengganti calon pemeran utama wanita, namun tetap memilih Guidomo Tomika untuk berperan sebagai Lina dalam serial TV yang merupakan kekasih Dagu. Lagi pula, Presiden Jia tidak ingin memisahkan dirinya pasangan Dewa dan Dewi dalam kenangan masa kecil. Namun permintaan ini ditolak oleh Mika Gidamoto. Apa yang tidak diharapkan orang adalah dia menolak karena kredit Ultraman generasi pertama. Gidamoto Mika sebenarnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ultraman, karena ayahnya, Kurobe Jin, adalah aktor yang berperan sebagai Hayada Jin generasi pertama tubuh manusia Ultraman. Itu adalah tubuh manusia Ultraman pertama di dunia. Jadi hubungan antara Mika Gidamoto dan perusahaan Tsuburaya sangatlah dekat. Jadi secara logika, Mika Gidamoto seharusnya tidak menolak peran ini. Nyatanya, dia di dunia lain tidak menolak sama sekali, dan dia setuju dalam satu nafas. Tapi di dunia ini, itu berbeda. Mika Gidamoto memiliki hubungan yang baik dengan Tsuburaya, namun memiliki hubungan yang lebih baik dengan keluarga Tsuburaya. Ketika saya mendengar bahwa keluarga Tsuburaya sebenarnya terpaksa menjual perusahaan ke Huaxia dengan harga yang sangat rendah, Mika Gidamoto tidak lagi menyukai Tsuburaya. Selain itu, dia berada di sekolah hukum saat ini. Mimpinya adalah menjadi seorang pengacara, dan dia tidak tertarik pada jalur akting, jadi Mika Gidamoto langsung menolak undangan dari pahlawan wanita tersebut. Saat ini, Chuan Jia sedikit bermasalah. Belakangan, Tsuburaya mengirim banyak foto aktris muda, tetapi Chuan Jia merasa tidak enak setelah melihatnya dan tidak dapat menemukan lidi masa kecilnya Selerana. Apa yang dapat saya? Untungnya, Chuan Jia cerdas. Karena Fusang tidak dapat menemukan aktris yang cocok, kami tidak mencari aktris di Fusang. Temukan saja seorang aktris di Cina. Bagaimanapun, menurut reformasi Magis Chuan Jia, latar belakang Ultra 3 juga telah berubah dari latar belakang Fusang Tunggal menjadi latar belakang pertempuran gabungan Huaxia dan Fusang. Kebetulan protagonis pria dan wanita adalah seorang Fusang. Orang Tionghoa, bisa dianggap adil. Namun, Chuan Jia membuat perubahan yang sesuai dengan pengalaman hidup Dagu dan latar belakang dunia. Di plot aslinya, Dagu tidak diragukan lagi adalah penduduk asli Fusang, tetapi di plot baru di tengah, Dagu adalah hibrida dari Huaxia dan Fusang. Ayahnya dari Huaxia dan ibunya dari Fusang. Ia dibesarkan di Fusang karena orang tuanya bercerai. Tapi kemudian saya memeriksa bakat untuk menjadi anggota tim pemenang, dan kemudian saya dipindahkan ke markas TPC Pasifik dan menjadi anggota markas. Markas Pasifik terletak di laut antara Huaxia dan Fusang, yang nyaman setiap saat. Mendukung dua negara, jadi ada anggota dari berbagai negara di markas Pasifik, termasuk namun tidak terbatas pada Cina, Fusang, Korea Selatan, Korea Utara, Asia Tenggara dan sebagainya. PS, di sini saya tidak ingin melihat beberapa keluhan mengapa aktor tidak memilih Huaxia, karena ini adalah kenangan masa kecil, jadi cobalah untuk memilih karakter yang sama dengan tahun yang sama. Khusus untuk tubuh manusia pemain Dagu, sebaiknya tidak diubah. Itu tidak ada hubungannya dengan negara, jadi tolong jangan semprot. Bab 287, barisan terakhir. Namun di Cina, aktor mana yang cocok untuk berakting sebagai Herwin? Saya tidak bisa memikirkannya hanya dengan berpikir, jadi Chuan Jia memutuskan untuk pergi ke ibu kota kekaisaran untuk mengikuti audisi aktor, dan melalui audisi di tempat, untuk menentukan aktor yang relevan dari Ultra 3. Jadi, sejak terakhir kali Chuan Jia membuat iklan dengan Brother Long, dia memulai pekerjaan audisi para aktor secara bersamaan, dan kemudian menghubungi Akademi Pusat Drama dan Ibu Kota Kekaisaran melalui Direktur Chen.
Akademi Film dan perguruan tinggi profesional lainnya yang berlokasi di kota Kekaisaran telah mengeluarkan pemberitahuan audisi melalui guru mereka, yang menyatakan bahwa ada serial TV yang diproduksi bersama oleh Cina dan Jepang. Audisi aktor akan dilakukan antara dua sekolah, sehingga semua siswa pria dan wanita yang tertarik dapat mengikuti audisi. Kemudian pekerjaan audisi dimulai. Orang yang secara nominal bertanggung jawab atas pekerjaan audisi adalah Direktur Utama 3 Ultraman, Hiroshi Muraishi, tetapi Direktur Kamijiya duduk di sebelah direktur ini, jadi siapa yang benar-benar memutuskan finalnya? Itu tidak masalah. Mudah untuk mengatakannya. Hal pertama yang dimulai adalah pekerjaan audisi Sang Pahlawan Wanita. Saya mendengar bahwa itu adalah serial TV yang diproduksi bersama oleh Cina dan Jepang. Sehingga banyak siswa yang tertarik. Dalam 3 hari, ada lebih dari 600 orang. Ayo audisi. Kebanyakan dari mereka adalah siswa di sekolah tersebut, karena menurut permintaan Pak Jia, usia aktor tidak boleh lebih dari 22 tahun. Mereka yang datang untuk audisi semuanya adalah siswi dari beberapa sekolah. Setelah 3 hari penyelidikan, hanya sedikit sekali nama yang dikenal oleh generasi selanjutnya dan masuk dalam daftar penyaringan awal. Di antaranya adalah Jia Jingwen, Zhang Ziyi, Jiang Wenli, Yeu Fei Hong, Jing Kiao Kiao, Jiang Qingqing, Xu Jinglei, Yuan Li, dan Chuan Jia melihatnya. Bagaimanapun, cocok untuk lulusan dari kelas 88 hingga 92. Aktris pada dasarnya ada di sini. Dan semuanya sangat lembut, semuanya adalah tahun-tahun termuda. Dibandingkan dengan usia ketika mereka pada dasarnya berusia 28 tahun setelah menjadi terkenal, mereka masih memiliki aura awet muda yang sangat jelas. Hanya saja orang-orang ini, Chuan Jia, telah menontonnya beberapa kali, tetapi dia masih tidak merasakan bayangan pahlawan wanita di tubuhnya, dan dia tidak dapat mengambil keputusan. Presiden, kalau tidak Nona Jia Jingwen, saya pikir dia yang paling cocok dari semuanya. Terakhir, Direktur Utama, Hongshi Murashi, secara aktif menyarankan. Kalau tidak, itu saja. Chuan Jia mengangguk. Jia Jingwen memang pilihan yang bagus. Perannya nanti sebagai Zhao Min adalah versi favorit Jia Yapeng dari Zhao Min, tetapi Chuan Jia saya selalu merasa ada yang salah. Karena temperamen Jia Jingwen terlalu hidup, ada energi pintar di sekujur tubuhnya, yang tidak sesuai dengan kepribadian Lina yang lebih dewasa dan stabil. Jia Yapeng khawatir dengan efek penampilan Jia Jingwen. Itu tidak akan terlalu bagus. Tentu saja, mungkin juga Presiden Jia kita terlalu berprasangka, karena kesan kehidupan sebelumnya terlalu dalam, sehingga sebagian tidak dapat diubah. Jadi Presiden Jia hendak mengangguk, dan ketika dia menyetujui saran ini, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Maaf, saya terlambat, karena saya ingin berkompetisi dalam renang indah. Bisakah Anda memberi saya kesempatan? Seorang gadis kecil berdiri di pintu, terengah-engah. Rambut gadis kecil ini semuanya basah, dan air terus menetes di atasnya, seolah-olah baru saja diambil dari air. Siswa Tao Hong? Ketika dia melihat orang ini, Chuan Jia masih tidak bisa bereaksi, tetapi ketika dia mendengar beberapa patah kata tentang renang yang disinkronkan, Chuan Jia mengingatnya. Ini aku, kamu kenal aku? Tanya Tao Hong kaget saat mendengar namanya dipanggil. Saya punya daftar entry di sini. Satu-satunya yang tidak ikut audisi. Spesialisasinya adalah berenang. Kamulah satu-satunya. Chuan Jia tersenyum dengan daftar di tangannya, dan Desa Ishihira mengaguminya. Sangat. Ketahuilah bahwa ada ribuan nama dalam daftar ini, dan setiap nama diikuti dengan informasi tentang spesialisasi, usia, sekolah, dan pengalaman akting yang berbeda. Dan mereka belum menghitung siapapun yang belum mengikuti audisi. Presiden sebenarnya bisa menemukan informasi aktor cilik ini dalam daftar seperti itu. Ini luar biasa. Apakah ini kekuatan jenius legendaris? Maaf Direktur, saya membuat Direktur repot. Kata Tao Hong dengan malu. Tidak apa-apa, kamu berpartisipasi dalam kompetisi renang yang disinkronkan, kamu dapat dianggap sebagai pemenang kejayaan negara. Jia Yapeng menyerahkan satu halaman kecil naskah itu kepada Tao Hong, lalu berkata, ayo, coba. Tao Hong mengangguk. Dia pikir itu akan menjadi adegan pendek dalam naskah, dan memintanya untuk menunjukkannya ke akting.
Tapi yang tidak saya duga adalah baris-baris di naskah itu sepertinya banyak, tapi semuanya adalah dua kata dagu. Kekasih rahasiamu, pemain dagu tidak diketahui keberadaannya, kamu meneriakkan nama dagu dalam kegiranganmu. Anggota tim dagu kembali dengan selamat, dan Anda meneriakkan nama dagu dalam kegembiraan Anda. Pemain dagu akan berangkat dengan risiko kematian, dan Anda meneriakkan nama dagu dalam kegembiraan Anda. Di halaman skrip ini, ada 10 skenario berbeda, dan kemudian Tao Hong diharuskan memanggil nama dagu. Jelas, ini adalah ujian kemampuan Tao Hong untuk mengendalikan emosi dan ekspresi. Namun, Tao Hong belum pernah mencoba metode audisi semacam ini, juga belum pernah diajarkan di sekolah. Tao Hong mengutuk sutradara sebagai orang yang mengerikan di dalam hatinya. Dia mulai membuat emosi berulang kali, dan dia berteriak sesuai dengan skenario yang berbeda. Nama dagu keluar. Oke. Melihat ekspresi merah jambu, Jia Yapeng mengangguk. Benar, inilah Lina yang diinginkannya. Jadi, pahlawan wanita Ultraman 3 diputuskan seperti ini. Setelah pahlawan wanita menjadi Huaxia, Chuan Jia tidak berhenti melakukannya, dan mengganti sebagian besar aktor kecuali dagu dengan Huaxia. Setelah berdiskusi dan bertanya kepada para aktor secara pribadi. Di antara mereka, kapten wanita dari tim kemenangan, peneliti senjata Masami Horii, dan ahli komputer Nozumi Yasumi, masih bertanggung jawab atas aktor asli Fuso. Wakil Kapten He Zongfang diperankan oleh Zhang Fengyi, aktor yang baru saja menyelesaikan Duan Xiaolou di Farewell Macon Cubine, salah satu profesional kaisar masa depan. Jia Yapeng tidak menyangka dia akan menyetujuinya. Jia Yapeng awalnya mengira dia akan menolak. Nyatanya, Jia Yapeng terlalu banyak berpikir. Tahun ini, keluaran serial TV dan film tidak banyak. Jika Anda dapat tampil, Anda sudah menghasilkan uang. Untuk jenis filmnya juga bisa bermain dengan film apalagi serial TV untuk remaja. Lalu ada Chen Zefu, pilot AC Fighter yang diperankan oleh Hu Jun. Aktor drama ini yang terpaksa diseret oleh teman-temannya lari ke audisi, lalu tertangkap oleh Jia Yapeng. Naik daftar. Ada juga direktur tim kemenangan yaitu Yang Zejing, General Manager Pacific Rim. Chang Daoming akhirnya akan memainkan peran tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Chuan Jia sendiri. Ini adalah aktor favorit Chuan Jia di kehidupan sebelumnya. Chuan Jia merasa bahwa kedewasaannya yang mendominasi tidak ada bandingannya di antara semua aktor, jadi Chuan Jia sudah lama ingin mengundangnya untuk datang ke sini sebagai tamu. Orang yang bertanggung jawab sekarang. Namun, Chuan Jia sendiri agak malu untuk angkat bicara. Dia menyebutkan hal ini saat mengobrol dengan Direktur Chen. Tanpa diduga, Direktur Chen akan berbicara langsung dengan Chang Daoming. Chang Daoming tertawa begitu mendengarnya, mengatakan ya. Dia juga melihat Ultraman dan berpikir itu adalah tipe yang sangat menarik, dan itu hanya Camo, jadi dia sangat setuju. Jadi, pemeran utama dalam serial TV sudah ditentukan semua. Sedangkan untuk aktor kurang penting yang tersisa, Chuan Jia akan mengabaikan mereka dan menyerahkannya kepada tim sutradara. Bagaimanapun, aktor Fusang dan Huaxia harus setengah. Itu dia. Karena 23 Januari adalah malam tahun baru, para kru tidak segera mulai bekerja setelah menentukan aktor, tetapi secara resmi dimulai pada 10 Februari. Namun, tim Fusang hampir semuanya tiba di Cina pada bulan Desember, dan memulai banyak pekerjaan pembingkaian, lalu mereka harus membuat berbagai kotak kulit dan model simulasi bangunan. Ini sebenarnya adalah harga yang sangat besar. Casing kulit berharga puluhan ribu RMB, dan model bangunan biasa berharga ribuan RMB. Selain itu, terdapat berbagai kereta api dan gerbong bergerak. Model, lampu jalan, DLL, bagaimanapun, semua jenis model turun, yang membutuhkan banyak waktu persiapan. Namun, kru dengan senang hati mengatakan bahwa karena biaya tenaga kerja Huaxia sangat murah, biaya syuting yang sebenarnya dapat sangat berkurang. Rencana awal membutuhkan 1 miliar yen untuk biaya syuting, tetapi pada akhirnya mungkin hanya menelan biaya 200 hingga 300 juta. Kiri atau kanan? PS, jika Anda memiliki komentar tentang line-up ini, Anda dapat meninggalkan pesan di sini. Jika Anda benar-benar memiliki pendapat yang besar, penulis akan merevisinya. Juga jangan menyebutkan jajaran lengkap asli Jepang.
Orang Cina membeli perusahaan dan menginvestasikan uang untuk menembak. Tidak masuk akal kalau mereka semua adalah aktor Jepang, bukan? Jadi semua orang bisa berpikir bahwa aktornya tidak cocok, tetapi line-up asli diperlukan, penulis Jun tidak akan menanggapi. Bab 288, Pemberontakan Xiucai. Pada tanggal 20 Januari, di laboratorium grup Lenovo, akademisi Ni Guangnan duduk dengan lemah di kursi. Dia menatap instrumen di depannya dengan tatapan kosong, dan dia terlihat sangat dekaden. Orang-orang yang akrab dengan Ni Guangnan tahu bahwa ini adalah pria yang tidak akan pernah mengaku kalah dan sekuat permen coklat. Mereka belum pernah melihat Ni Guangnan terlihat putus asa dan dekaden. Tapi sekarang setelah mereka melihatnya, sebagian besar peneliti di bawah Ni Guangnan memiliki mata yang rumit, dan beberapa bahkan tidak bisa menahan tangis. Alasannya sangat sederhana, karena baru kemarin, laboratorium elektronik bersama yang sudah direncanakan dan bisa mulai bekerja sewaktu-waktu berhenti mendadak. Karena janji Liu Chuanzhi 50 juta denyok penelitian tertunda, ketika Ni Guangnan bersusah payah mengundang perwakilan pihak lain ke ibu kota kekaisaran untuk rapat, dan semua orang dengan tenang mendiskusikan rencana yang cocok, Liu Chuanzhi melakukannya. Dinyatakan langsung dalam rapat bahwa saat ini tidak cocok untuk pendirian laboratorium elektronik bersama. Jika Lenovo ingin membangunnya, ia juga dapat membangunnya secara mandiri, dan tidak perlu bermitra dengan orang lain. Dua pihak lainnya segera kabur, dan United Electronics Laboratory sepenuhnya memberitahu kegagalan tersebut. Ketika Ni Guangnan yang marah mendekati Liu Chuanzhi dan memintanya untuk menyetujui investasi independen Lenovo sebesar 100 juta yuan untuk membangun laboratorium elektronik, Liu Chuanzhi langsung menyatakan bahwa dia adalah ketua Lenovo. Dia tidak setuju. Tidak ada yang perlu didiskusikan tentang masalah ini. Biarkan saja Ni Guangnan terus mempelajari peralatan kantor lainnya. Saat ini, Lenovo tidak perlu terjun ke bidang chip. Inilah mengapa Ni Guangnan jatuh ke dalam keputusasaan dan dekadensi, karena saat ini Ni Guangnan telah sepenuhnya mengerti. Di Lenovo, dia tidak akan pernah bisa membuat chip komputer milik Cina Xia. Liu Chuanzhi, rekan dekat sekali, bukan lagi peneliti yang sama yang mampu bekerja di laboratorium selama lebih dari 10 tahun. Dia adalah bosnya. Dia memegang ratusan juta dolar di tangannya. Ada puluhan ribu karyawan di bawah tangannya. Dia bukan lagi dia yang dulu. Melihat situasi keseluruhan, ya, Ni Guangnan sendiri mengakui bahwa dari arah perkembangan perdagangan, industri dan teknologi saat ini, yaitu perdagangan lebih besar dari industri lebih besar dari teknologi, memang merupakan arah pengembangan yang paling cocok untuk Lenovo. Tapi ini hanya sementara. Masa depan harus menjadi dunia teknologi. Hanya jika suatu perusahaan bersikeras untuk menggunakan teknologi, industri dan perdagangan, yaitu strategi teknologi yang lebih besar daripada industri yang lebih besar daripada perdagangan, maka perusahaan itu dapat menjadi cemerlang. Saat ini, Ni Guangnan tiba-tiba iri pada orang-orang dari Huawei. Ni Guangnan pernah bertemu dengan bos Huawei, pria yang sama dengan dirinya, yang selalu mengutamakan teknologi. Jangan lihat Huawei kini tertinggal jauh dari Lenovo, namun Ni Guangnan yakin ke depan, Huawei pasti akan mendukung sektor teknologi Cina. Dan ini bukan hanya tentang teknologi. Dari segi nilai keluaran komersial, Lenovo sama sekali tidak sebanding, karena Lenovo mengambil jalan yang salah sejak awal. Hal yang sama berlaku untuk fakta. Pada tahun 2020, total pendapatan Huawei selama setahun akan mencapai level yang mengerikan yaitu 721,2 miliar yuan, sedangkan total pendapatan Lenovo adalah 350 miliar yuan. Dalam hal ini, Huawei sudah lebih dari 2 kali lipat dari Lenovo. Namun untuk semua produk Huawei, pada dasarnya kedaulatan teknis ada di tangan Huawei, sementara Lenovo masih merupakan pabrik perakitan, dan keuntungan yang sebenarnya menjadi miliknya sangat menyedihkan. Dan ini hanya perbandingan pendapatan. Jika melihat total nilai pasar Lenovo pada tahun 2020 adalah 70 miliar dolar Hong Kong. Untuk Huawei, karena tidak terdaftar, tidak mungkin mengetahui total nilai pasar secara spesifik. Tetapi menurut perkiraan Wall Street untuk Huawei,
Jika Huawei memilih untuk go public, maka total nilai pasar Huawei akan melebihi 400 miliar dolar Amerika, yang merupakan berapa kali lipat dari Lenovo. Sebagai lelucon, pada tahun 2020, total nilai pasar Lenovo hanya 15 dari Xiaomi. Batuk-batuk, kembali ke bisnis, Ni Guangnan telah menyadari bahwa dengan Lenovo Liu Chuanzi selama sehari, Lenovo yang dipimpin oleh strategi perdagangan, industri dan teknologi tidak akan pernah mewujudkan impian chip Cina. Namun Lenovo adalah anak yang dibesarkan oleh Ni Guangnan, dan Ni Guangnan tidak mau meninggalkan Lenovo. Dia lepas kendali saat melihat Lenovo berjalan di jalur yang salah. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah, yaitu menyingkirkan ketua Liu Chuanzi dan menggantikannya dengan ketua yang dapat menandingi teknologi, industri, dan strategi perdagangannya. Ini satu-satunya jalan. Tapi masalahnya, jika Anda meminta Ni Guangnan untuk mempelajari masalah teknis, Ni Guangnan bisa memikirkan ratusan cara. Tapi Anda meminta Ni Guangnan untuk menemukan cara menyingkirkan ketua perusahaan, dan itu masih mengakar kuat. Murid-muridnya tersebar di seluruh kelompok dan mendirikan ketua seluruh perusahaan. Ni Guangnan benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk keluar. Jadi Ni Guangnan diam. Dia menemukan bahwa masa depannya suram, dan dia sepertinya harus menyerah atau meninggalkan jalan ini dengan sedih. Malam itu, Ni Guangnan memiliki kesempatan langka untuk pulang kerja tepat waktu. Istrinya yang terkejut mulai menyiapkan makan siang untuk Ni Guangnan, tetapi rasa Ni Guangnan seperti mengunyah lilin. Di malam hari, Ni Guangnan masih duduk sendirian di sofa, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Pada saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi, dan istri Ni Guangnan membukakan pintu. Murid Ni Guangnan yang masuk, dan Zhang Lu, yang juga perwira yang cakap. "Guru, apakah kamu masih khawatir?" Zhang Lu bertanya dengan sedih. "Hei, saya tidak khawatir, saya merasa masa depan Cina komputer hampir habis." Ni Guangnan menghela nafas. "Guru, Anda tidak perlu mengatakan bahwa kita semua mengerti bahwa Liu Chuanzi benar-benar brengsek, dia jatuh ke metu Qian, dan dia bahkan tidak memandangnya. Orang seperti itu tidak layak menjadi ketua. Tidak layak untuk memimpin seluruh grup Lenovo. Apa yang sedang Anda bicarakan?" Ni Guangnan mengerutkan kening. "Guru, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Liu Chuanzi itu sama sekali bukan hal yang baik. Dia tidak main-main dengan wanita di luar, dan bahkan menggelapkan puluhan juta aset perusahaan," kata Zhang Lu. "Cukup, jangan katakan kata-kata tidak berdasar seperti itu." Ni Guangnan tiba-tiba dengan marah berkata, "Aku dan Liu Chuanzi hanyalah perselisihan garis, tapi aku bisa mempercayai karakter Liu Chuanzi, dia bukan seperti yang kamu katakan. Jangan fitnah dia dalam hal ini. Guru, saya benar-benar tidak berbohong. Saya tidak percaya Anda." Tetapi siswa berikutnya di bawah kami mengambil kamera untuk mengambil foto. Dia melihatnya dengan matanya sendiri di istana musim panas. Liu Chuanzi memegang tangan seorang wanita muda sambil melihat pemandangan, dan mereka saling berpelukan. Ini semua dibuktikan dengan foto. Zhang Lu mengeluarkan beberapa foto yang sudah dicuci dari sakunya, dan Ni Guangnan melihatnya. "Saya menemukan bahwa aktor di dalamnya benar-benar Liu Chuanzi, dan pahlawan wanita itu adalah seorang wanita muda yang hanya terlihat berusia tahun 2020-an, muda dan cantik, dan berpakaian sangat seksi, dengan seluruh paha dan lengannya terbuka. Mustahil." Melihat foto-foto tersebut, Ni Guangnan kaget. Dalam kesannya, Liu Chuanzi bukanlah orang seperti itu. Ini lebih dari itu. Beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran di Provinsi Zhejiang yang menarik sebuah gudang dan membakar sejumlah besar komputer. Apakah perusahaan kehilangan hingga 30 juta yuan? Seorang kerabat saya tinggal di sebelah gudang, dan dia secara pribadi mengatakan kepada saya bahwa dia melihat bahwa gudang itu sama sekali tidak terbakar oleh petir, tetapi seseorang dengan sengaja membakar gudang tersebut. Dan komputer di dalamnya bukanlah komputer baru sama sekali, dan itu adalah kumpulan komputer lama yang dipindahkan dalam semalam, dan komputer baru ini menghilang begitu saja. "Guru, katamu, komputer ini tidak masuk ke saku Liu Chuanzi, atau kemana perginya? Anda tahu bahwa Zhejiang adalah situs yang Yuan King, bawahannya yang paling dibanggakan. Liu Chuanzi juga memberikan penghargaan yang sangat baik kepada tim di Provinsi Zhejiang setiap tahunnya.
Pertemuan ini tidak ada hubungannya dengan Liu Chuanzi. Lihat guru, ini adalah daftar nomor seri komputer yang diam-diam saya minta dari barang-barang saya. Mereka berisi nomor seri terperinci dari komputer yang rusak. Dan ini adalah nomor seri komputer yang saya temukan di pasar komputer di Jiangsu dan Zhejiang. Ini adalah salah satu komputer yang rusak. Ini semua bukti nyata. Zhang Lu berkata dengan penuh semangat. Ya, saya tidak menyangka Liu Chuanzi menjadi orang seperti itu. Melihat bukti yang masuk akal ini, ditambah dengan pemikiran bahwa Liu Chuanzi ingin segera mundur di dalam hatinya, Ni Guangnan secara naluriah mempercayai kata-kata ini. Kamu bilang, apa yang harus aku lakukan? Ni Guangnan bergumam dan bertanya. Guru, ayo laporkan Liu Chuanzi. Lenovo bukanlah Lenovo Liu Chuanzi miliknya. Sebagian besar saham berada di tangan Akademi Ilmu Pengetahuan Cina dan Kementerian Sains dan Teknologi. Selama mereka berbicara untuk mengganti ketua, maka Liu Chuanzi bertekad untuk tidak dapat melanjutkan. Guru, Anda memiliki begitu banyak teman, selama bukti-bukti ini diserahkan, Liu Chuanzi pasti akan dikalahkan, kata Zhang Lu. Tapi, terlalu jahat untuk melakukan ini. Ni Guangnan masih ragu-ragu. Guru, apakah Anda lupa bagaimana Liu Chuanzi memasukkan Song Hongbing? Meskipun Song Hongbing sedikit mendominasi di perusahaan, dia tidak memberikan wajah Liu Chuanzi, tetapi dia memang pemain terbaik di perusahaan. Ya, dia membuka pasar nasional. Tetapi hanya karena San Hongbing tidak mendengarkan kata-kata Liu Chuanzi, dan bahkan bertentangan dengan beberapa kata, Liu Chuanzi segera mengarang bukti dan mengirimkannya ke Biro Keamanan Umum untuk melaporkan kasus tersebut. Sekarang cucu tua itu masih berada di pusat penahanan dan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun penuh. Sungguh orang yang cerdas dan cakap, bukankah semuanya akan dihapuskan setelah 5 tahun? Guru, Liu Chuanzi adalah orang paling kejam di dunia. Dia bisa mengirim anak buahnya ke penjara. Mengapa Anda tidak bisa melaporkannya? Ini semua adalah bukti asli, dan kami tidak menjebaknya, kata Zhang Lu. Oke. Guru mengerti. Ni Guangnan mengangguk. Pengalaman Song Hongbing akhirnya membuat Ni Guangnan bertekad, dan dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak menginginkan uang, dia tidak menginginkan kekuasaan, dia hanya ingin melawan Town, itu hanya untuk chip komputer dari Huaxia. Liu Chuanzi harus mundur, jika tidak Lenovo akan tetap menjadi pabrik perakitan seumur hidup. PS, dalam sejarah, Ni Guangnan melakukan apa yang dia lakukan. Dia pergi untuk melaporkan Liu Chuanzi, tetapi waktunya di awal 1994. Untuk kebutuhan plat, itu setahun lebih cepat dari jadwal, dan itu adalah Jia Yapeng, kupu-kupu kecil. Kepakan sayapmu. Bab 289, memecah kuali. Laoni, konflik antara kamu dan Xiao Liu benar-benar telah mencapai titik ini di kantor Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Menyaksikan Ni Guangnan memberikan materi laporan, sang pemimpin bertanya dengan pusing. Pemimpin, ini bukan kontradiksi antara aku dan dia, tapi pemikirannya salah. Dia bukan lagi mantan Xiao Liu yang duduk di laboratorium, tapi seorang pengusaha sukses. Ni Guangnan berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin, Anda mengenal saya. Saya tidak tertarik pada uang dan kekuasaan dalam hidup saya. Saya dapat mengirim ketua baru, dan saya pasti akan bekerja sama. Tapi saya hanya punya satu permintaan, yaitu mendukung saya sepenuhnya. Terlibat dalam penelitian ilmiah. Kepemimpinan, sekarang adalah tahun terpenting dalam industri teknologi komputer. Jika kita selangkah lebih lambat hari ini, mungkin perlu beberapa dekade untuk mengejar dan mengikuti orang lain. Bagian belakang pantat sedang memakan abu, kata Ni Guangnan. Tidak, seharusnya tidak berlebihan. Anda meremehkan para peneliti ilmiah kami. Pemimpin itu tertawa. Tidak, ini faktanya. Bukannya saya meremehkan peneliti ilmiah kami, tetapi jebakan paten membatasi peneliti ilmiah kami. Ni Guangnan buru-buru berkata, sekarang, puluhan ribu paten terkait komputer diterima setiap tahun di luar negeri. Jika kami menunda aplikasi, semua teknologi penting akan dipatenkan oleh orang asing di masa mendatang. Bahkan jika kami telah meneliti teknologinya, kami tidak dapat benar-benar menerapkannya karena kami harus membayar biaya pelanggaran paten yang sangat besar.
Dan jika Anda ingin melewati paten, Anda memerlukan lebih banyak investasi, belum lagi beberapa paten adalah jalan di Huas Han sejak zaman kuno. Begitu mereka jatuh ke tangan orang asing, kita harus berlutut di tanah. Tolong bukakan pintunya. Pemimpin, bayangkan saja, jika di masa depan perusahaan teknologi kita banyak berinvestasi dalam penelitian ilmiah, tetapi semua kesuksesan yang mereka hasilkan diblokir oleh paten asing, maka perusahaan kita bersedia terus berinvestasi dengan cara ini. Apakah Anda banyak berinvestasi dalam penelitian? Tidak, mereka akan sepenuhnya meninggalkan bisnis yang merugi ini. Alih-alih berinvestasi besar-besaran dalam penelitian ilmiah, mereka mungkin juga membelanjakan sejumlah uang untuk langsung membeli produk asing. Ini akan menghemat biaya penelitian ilmiah tanpa menemui jebakan paten, betapa hemat biayanya. Jadi begitu kami melambat dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan akan kehilangan minat untuk berinvestasi dalam penelitian ilmiah dalam beberapa dekade mendatang, dan perusahaan kami akan menjadi perusahaan yang hanya dapat melakukan bisnis. Kami tidak akan pernah ingin bertemu dengan orang luar di industri komputer lagi. Ni Guangnan berkata dengan bersemangat. Yah, Ni tua, jangan bersemangat, aku mengerti maksudmu. Pemimpin itu mengangguk. Tetapi Anda tidak bisa tidak mempertimbangkan produksi dan pertumbuhan perusahaan. Lagi pula, tujuan pertama perusahaan adalah untuk bertahan hidup. Liu tua juga memiliki kelebihan. Jika tidak, halaman akan menarik Anda berdua untuk menyesuaikan diri. Ambil langkah mundur, lagi pula, kalian juga emosional dan rekan seperjuangan yang telah berjuang bersama. Tidak ada gunanya, kami telah berkomunikasi berkali-kali, itu tidak berguna. Ni Guangnan menggelengkan kepalanya. Pemimpin, jangan bicara tentang kita berdua. Masalah Liu Chuanzi nyata. Buktinya ada di sini. Anda tidak bisa mengabaikannya di halaman. Selain itu, saya juga menulis surat kepada beberapa pemimpin lama GWY, mengungkap masalah terkait, dan memberi mereka salinan bukti. Ni Guangnan menambahkan. Laoni, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana Anda bisa menyingkirkan konflik internal orang-orang tanpa berdiskusi di halaman? Ekspresi pemimpin tiba-tiba menjadi hitam. Nah, karena Anda sudah membuat keputusan, tidak ada yang perlu dikatakan. Halaman akan memantulkan hal-hal ini ke atas. Diperkirakan pihak di atas akan segera mengirimkan tim investigasi untuk menyelidiki kebenarannya. Anda menunggu pemberitahuan. Aku akan mengadakan pertemuan nanti, jadi aku tidak akan menahanmu. Anda dapat menyesuaikan suasana hati dan mulai bekerja. Pemimpin itu berkata dengan kaku. Tidak peduli seberapa rendah Eki, Ni Guangnan tahu bahwa dia telah menyinggung pemimpinnya. Jika dia melewati leader, dia akan menulis laporan langsung ke leader GWY. Ini pasti akan membuat pemimpin Akademi Ilmu Pengetahuan Cina marah. Hanya menebak ini. Tapi Ni Guangnan tidak bisa menahannya. Ini bukan pertama kalinya dia pergi ke halaman untuk menanggapi masalah, tetapi care halaman ditangani adalah mencampur dengan lumpur, dan menyimpan lumpur, tetapi kekuatan keuangan dikendalikan oleh Liu Chuanzi di tangan, tidak ada masalah telah dipecahkan, sebaliknya, mereka semakin jauh. Jadi Ni Guangnan harus menghentikan semua retret dan berjuang mati-matian. Namun, Ni Guangnan adalah seorang sarjana, dan seorang sarjana sains dan teknik. Dia tidak pernah memikirkannya. Bahkan jika dia membunuh Liu Chuanzi dengan cara seperti itu, dia mungkin akan menjadi orang baru setelah itu. Liu Chuanzi dan Ni Guangnannya, tidak peduli bagaimana dia menang atau kalah, dia akan sangat muak dengan kepemimpinan, dia tidak bisa lagi mendapatkan dukungan dari rumah sakit, selama dia melapor, hanya ada satu jalan buntu, dan masa depan adalah gelap dan tidak pernah akan ada waktu yang cerah. Xiu Chai tidak memberontak dalam 3 tahun, dan tidak pernah ada contoh dalam sejarah bahwa seorang pemberontak elit benar-benar dapat merebut dunia. Sebaliknya, itu adalah pemberontakan seperti pengemis atau gangster yang benar-benar dapat merebut dunia. Sementara Ni Guangnan berjuang mati-matian untuk hidup dan mimpinya, anak-anak yang tak terhitung jumlahnya juga berjuang keras untuk hidup dan impian mereka. Mari kita kembalikan waktu ke bulan November. Pada hari ini, Li Xiaofeng yang sedang bermain dengan gembira di luar, tiba-tiba tertangkap oleh ayahnya. Bermain, bermain, bermain. Anda tahu cara bermain sepanjang hari.
Apa yang bisa kamu lakukan dengan bermain? Apakah itu akan membantu Anda lulus ujian masuk perguruan tinggi di masa depan dan memberi Anda pekerjaan yang baik? Ayah meraih Lik Xiao Feng dengan marah kata telinga. Tapi ayah, aku luar biasa. Teman-teman saya dan saya memainkan kartu Water Margin Hero. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Mereka semua mengagumi saya dan mengatakan saya harus menjadi orang besar di masa depan hanya 8 saat ini. Lik Xiao Feng yang berusia 1 tahun berkata dengan tidak yakin. Wow, beranikah kamu memberitahuku? Katakan yang sebenarnya, apakah kamu diam-diam membeli ratusan kartu pahlawan margin air di kotakmu? Ayah marah. Diminta? Baru kemarin, ayah Lik Xiao Feng diam-diam melirik kotak biskuit putranya Rosenbao, dan menemukan bahwa itu diisi dengan kartu dari Heroes of the Water Margin, yang berjumlah ratusan kartu. Di belakang ini ada ratusan paket mie renyah, bernilai ratusan dolar. Jadi ayah bahkan lebih marah. Tidak, saya hanya menggunakan uang saku saya untuk membeli 3 bungkus. Saya memenangkan kartu lainnya. Mereka tidak bisa bermain dengan saya karena mereka bermain kartu. Saya menang. Lik Xiao Feng dengan cepat menjelaskan tahu. Omong kosong, kamu anak 8 tahun, bisakah kamu mengalahkan boneka remaja itu? Ayah berkata dengan marah. Yah, aku tidak peduli jika kamu mengatakan itu benar atau salah, lagi pula mulai sekarang, dilarang bermain dengan hal-hal itu. Aku tidak menginginkannya, aku akan bermain. Lik Xiao Feng bersikeras pada kekeras kepalaannya, tetapi sayangnya, di depan kekuatan ayahnya, Lik Xiao Feng bengkak dan bengkak kecuali pukulan selain itu tidak mengambil keuntungan apapun. Kamu bajingan kecil, dengarkan aku, ini adalah bayi yang dibelikan ayahmu untuk gaji 2 bulan. Ayah dengan susah payah mengeluarkan potret kakak Long. Kotak itu berkata, ayah mendengar apa yang orang lain katakan, masa depan adalah era komputer. Ini adalah mesin pembelajaran komputer yang baru-baru ini diiklankan di TV. Itu didukung oleh Brother Long. Ini jelas merupakan hal yang baik. Selama Anda mempelajari komputer, Anda dapat dengan mudah menemukan pekerjaan ratusan dolar sebulan. Jadi mulai hari ini, kalian di rumah saja, jujur pakai mesin pembelajaran tipe komputer tipe SD ini, dan beri saya latihan mengetik di rumah, juga programming, DLL, sudah tidak boleh lagi rakyat. Saya tidak menginginkan saya tidak ingin belajar mengetik. Lik Xiao Feng menangis dan berkata, anak baik, ayah semuanya untuk kebaikanmu sendiri. Anda pasti akan memahami kerja keras saya hari ini. Tahukah Anda bahwa ayah mengeluarkan semua uang pribadinya sebelum membeli mesin pembelajaran ini untuk Anda? Ayah tidak berpendidikan, dan dia hanya bisa melakukan pekerjaan kecil di pabrik sepanjang hidupnya, dan dipandang rendah oleh orang lain. Anda tidak bisa mengikuti jalan lama ayah. Tampaknya Anda harus menjadi orang yang terpelajar dan melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Apakah Anda memahami upaya telaten ayah? Ayah adalah segalanya untuk kebaikanmu. Tanda seru. Ayah Lik Xiao Feng mengatakan apa yang akan dikatakan semua orang tua. Tapi di mana seorang anak berusia 8 tahun akan memahami upaya yang melelahkan seperti itu, Lik Xiao Feng masih tidak mau, dan terus menangis. Saya tidak bisa memikirkan anak berusia 8 tahun ini. Agak keras kepala. Oke, akhirnya, ayah hanya bisa mundur selangkah. Dengan cara ini, selama Anda memastikan bahwa Anda dapat belajar komputer selama 2 jam setelah menyelesaikan pekerjaan rumah Anda setiap hari, maka ayah akan mengizinkan Anda berada di luar bersama teman-teman Anda keesokan harinya. Ayo bermain selama 1 jam, lalu jika Anda bisa, jika tidak selesai, maka kamu tidak bisa keluar. Oke. Mendengar masih ada kesempatan untuk bermain, Lik Xiao Feng hanya bisa patuh berkompromi. Anak baik. Ayah menghela napas lega, lalu memberikan mesin pembelajaran itu kepada putranya. Pada saat yang sama, dia mengerjakan instruksi manual mesin pembelajaran dengan putranya. Lik Xiao Feng juga mulai belajar dengan bodohnya. Bagian atas mesin dioperasikan. Bab 290, polisi menangkap si pencuri. Itu sangat rumit. Awalnya, ayah Lik Xiao Feng sangat antusias mempelajari mesin pembelajaran komputer bersama putranya, dan segera belajar cara berlatih mengetik. Tetapi hanya ada 2 metode input utama untuk mesin pembelajaran, satu adalah metode input 5 langkah, dan yang lainnya adalah metode input pinyin.
Nyatanya, bahkan setelah 30 tahun, metode input utama untuk bahasa Mandarin juga keduanya. Meskipun metode input 5 tak secara teori lebih cepat, masalahnya ayah saya belum pernah mempelajari metode input 5 tak, jadi dua orang hanya bisa menggunakan metode pendapatan pinyin untuk mengetik kontak. Tetapi karena ayah saya tidak memiliki banyak budaya, dia tidak mempelajari pinyin Cina dengan baik. Suara hidung depan, hidung belakang, lidah melengkung, dan suara melengkung lidah sangat tidak jelas, ditambah metode input pinyin tahun ini tidak memiliki fungsi lanjutan dari input asosiatif, jadi ayah saya segera menemukan bahwa latihan mengetik adalah hal yang sangat membosankan dan membosankan. Titik. Sebaliknya, karena Li Xiaofeng sudah duduk di kelas 3 saat ini, dan dia telah belajar pinyin selama 3 tahun sejak dia masih kecil. Pinyin jauh lebih baik daripada ayahnya, tetapi dia dapat mengambil inisiatif untuk menunjukkan kesalahan ayahnya nanti. Sekarang martabat menjadi seorang ayah tidak tahan, dan saya sedikit bosan dengan mesin tik, jadi ayah saya berdiri dan berkata dengan serius, "Anak baik, kamu di sini sendirian. Belajarlah dengan giat, ayah akan mencari uang untukmu." Kemudian lelaki tua ini menoleh dan pergi ke ruang mahjong, mencari seseorang untuk bermain mahjong. Ini adalah tempat yang sangat realistis sebagai orang tua, sambil mengajari putranya untuk tidak serakah untuk bermain, Anda harus belajar dengan giat. Tapi Anda memegang ponsel atau iPad Anda setiap hari, bermain game dan mengejar drama. Anda membiarkan mereka mengajari anak-anak Anda dalam studi mereka, tetapi mereka lebih tidak sabar daripada seorang anak, menuntut calon ibu mertua untuk segera mengambil kembali menantu perempuannya untuk pendidikan. Apakah ini berarti mereka lebih rendah dari mereka anak-anak? Batuk-batuk, kembali ke bisnis. Ayah Li Xiaofeng setelah pergi, Li Xiaofeng berlatih sebentar dan merasa sangat bosan, tetapi dia tidak dapat melakukannya ketika dia ingin keluar, karena ayahnya telah mengunci pintu sepenuhnya sebelum dia pergi, dan dia tidak dapat membukanya bahkan dari dalam. Dalam keputusasaan, Li Xiaofeng hanya dapat terus mempelajari instruksi manual dari mesin pembelajaran ini, dan kemudian menemukan bahwa, sesuai dengan instruksi di atas, mesin pembelajaran tiran sekolah dasar ini secara acak menghadirkan mesin tik yang disebut polisi tangkap pencuri. Program ini adalah permainan yang menghibur dan menghibur untuk berlatih mengetik. Yah, Li Xiaofeng tidak peduli polisi menangkap pencuri itu, tetapi dua kata dari permainan itu menarik perhatian anak itu. Dia segera menemukannya di luar kotak. Ini adalah kaset pembelajaran dengan kata-kata polisi menangkap pencuri tertulis di atasnya. Kemudian dia memasukkannya ke dalam mesin pembelajaran pengganggu sekolah dasar dengan antusias, lalu mulai bermain. Ke atas. Menurut petunjuk di atas, aturan mainnya sangat sederhana, yaitu akan ada 5 baris di layar TV. Total 100 kata bahasa Inggris yang berbeda, dan kata bahasa Inggris yang berbeda ini membentuk tujuan khusus jalan keluar. Dan pemain harus memainkan peran sebagai polisi. Pencuri akan mengikuti jalur kata ini terlebih dahulu dan berlari dengan kecepatan tertentu. Polisi yang dimainkan oleh pemain akan mulai mengejar setelah beberapa detik, dan kecepatan mengejar polisi tergantung pada kecepatan Anda mengetik. Selama huruf di depan diketik dengan benar, polisi akan maju 1 spasi hingga polisi mengejar pencuri dari belakang dan menyentuh huruf yang sama dengan pencuri, maka pencuri akan tertangkap. Permainan menyatakan kemenangan. Tetapi jika pencuri menjalankan jalan 100 huruf dan polisi masih tidak menemukan pencuri tersebut menang. Sederhananya, ini untuk menguji apakah seseorang dapat mengetik 100 huruf dalam waktu yang ditentukan. Jika ini adalah waktu normal untuk mengetik kompetisi, itu akan sangat membosankan. Namun konsep permainan polisi menangkap pencuri ditambahkan. Jika rasa pencapaian saat polisi menangkap pencuri, itu menjadi sangat menarik. Li Xiaofeng memulai permainan dengan cuek. Seorang pencuri tanpa penutup mata muncul. Setelah semburan tawa licik, pencuri itu mulai melarikan diri di jalur surat. Nyatanya, yang disebut pencuri itu terdiri dari beberapa titik cahaya, beberapa di antaranya seperti wajah yang memakai topeng. Setiap 2 detik atau lebih, kepala topeng wajah ini akan maju 1 jarak kata. Pada saat yang sama, nomor hitung mundur muncul di jalan. Setelah hitungan mundur 10 detik,
seorang polisi dengan topi polisi di kepalanya muncul, dan kemudian huruf pertama berubah menjadi kuning, menandakan pemain harus menekan tombol huruf ini. Telik Xiao Feng mencari selama 2 atau 3 detik di keyboard sebelum dia menemukan huruf T, lalu menekannya. Kepala polisi itu benar-benar bergerak selangkah, dan huruf berikutnya H menjadi kuning, tapi saat ini si pencuri telah sudah lanjut jarak 2 huruf penuh. Pada awalnya, karena mengetik sangat sulit, Anda perlu melihat keyboard untuk menekan huruf, jadi meskipun kecepatan melarikan diri pencuri di level 1 adalah 1 kata dalam 2 detik, tunggu hingga pencuri tersebut menjalankan semua huruf. Saat polisi masih berada di tengah jalan, Lik Xiao Feng berhasil dikalahkan. Hehehe, mengetik tidak cepat, kamu idiot. Hal yang paling menyebalkan adalah setelah pencuri itu menang, ada suara konyol di TV. Ini hampir sebanding dengan suara SpongeBob SquarePants, dan ketika orang mendengarnya, mereka mau tidak mau ingin meninju orang ini. Belakangan, banyak pemain yang sangat penasaran siapa pemilik rekaman suara tersebut, sehingga banyak postingan spekulasi di Zhihu. Beberapa orang mengatakan bahwa suara ini berasal dari Wang Xuan, perencana utama permainan, karena Wang Xuan bertanggung jawab atas permainan ini, dan dia merekamnya pada akhirnya. Tetapi segera seseorang menjawab bahwa kepribadian Wang Xuan pada dasarnya membosankan, dan sangat tidak mungkin untuk merekam suara seperti itu. Suara ini sebenarnya adalah suara programmer utama yang bertanggung jawab untuk mengembangkan game tersebut. Tapi ini dengan cepat ditolak, karena programmer secara terbuka menyatakan di Weibo bahwa suara itu tidak direkam sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi, generasi selanjutnya berdebat tentang siapa suara jahat itu. Mereka bertengkar selama 20 tahun, dari awal BBS, ke dinamika Kiki nanti, lalu dari dinamika Kiki. Forumrunrun.com dan Tianya akhirnya memilih Zhihu. Zhihu memiliki pertanyaan diskusi tentang jawaban ini, dan lebih dari 2000 jawaban telah diperoleh, dan lebih dari 300 orang terkait telah menjadi kandidat yang mencurigakan. Di antara lebih dari 2000 jawaban, seorang trompet anonim pernah mengucapkan, ini adalah suara ketua perusahaan. Ketika dia sedang rapat untuk membahas permainan tangkap pencuri polisi ini, dialah yang membuat permintaan terakhir. Biarkan pencuri mengeluarkan suara pencuri untuk mengejek pemain setelah menang, dan merangsang keinginan pemain untuk menang. Hanya saja tidak ada programmer yang hadir yang bisa mengeluarkan suara yang cukup. Akhirnya, direktur kami kepala harus mendemonstrasikannya secara pribadi, dan kemudian semua peserta rapat setuju bahwa ini adalah suara mengejek terbaik, dan tidak perlu menemukan seseorang. Sayangnya, pertanyaan penjawab trompet anonim ini telah dihapus dalam waktu kurang dari 3 menit, sehingga tidak ada yang memperhatikan jawaban seperti itu sama sekali. PS, polisi yang menangkap pencuri awalnya adalah permainan di Kingsoft Tipping, yang sangat mengesankan.